Salam sukses. Selangkah maju, satu visi. Selamat datang di simulasi supervisi kepala sekolah. Kami kelas 4, kelompok 3, Batubara, siap membantu Anda meningkatkan kualitas pembelajaran. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif dan berdaya saing. Siap untuk memulai perjalanan supervisi ini? Let's go! Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya menghadap Bapak. Hari ini kita mau melaksanakan supervisi pembelajaran. Terlebih dahulu saya sebagai kepala sekolah ingin mengetahui persiapan Ibu. Bagaimana rencana pembelajarannya yang ingin disampaikan atau dipraktekkan hari ini? Saya ingin menjelaskan eksplorasi awal dulu ya Pak ya. Pada bagian ini saya menggunakan benda konkret seperti kelereng atau balok agar anak memahami penjumlahan secara nyata sebelum masuk ke simbol matematikanya Pak. Kemudian tujuan utama yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran ini apa? Tujuan saya adalah agar murid mampu menjumlahkan dua bilangan cacah sampai 10 serta memahami konsep bertambah Pak. Dengan menggunakan benda konkret, saya ingin mereka bukan hanya hafal tetapi paham maknanya. Begitu Pak. Selanjutnya, menurut Ibu, strategi apa yang paling efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran ini? Saya akan memilih strategi praktek langsung dengan permainan dan soal cerita yang kontekstual Pak. Anak kelas 1 belajar lebih baik jika melihat, memegang, dan memanipulasi benda. Setelah itu baru saya menghubungkan ke simbol plus dan sama dengan, begitu Pak. Di RPP Ibu ada beberapa alat atau media pembelajaran yang ingin Ibu gunakan dalam pembelajaran ini, bisa disampaikan, Bu? Iya Pak, saya akan menggunakan model yang menggunakan PBL Pak. Medianya kelereng, terus kartu angka, keranjang angka, dan PPT. Terus saya juga menggunakan word wall. Untuk asesmen, saya menggunakan observasi tanya jawab, unjuk kerja, menghitung benda konkret, serta LKPD sebagai asesmen sumatifnya Pak. Berarti sudah lengkap dengan asesmennya ya? Siap Pak. Bagaimana Ibu merancang tahap memahami, mengaplikasi, dan merefleksi pembelajaran? Karena kan kita ini sudah menggunakan pembelajaran mendalam, Bu ya? Tahap memahami, saya awali dengan mindful activity Pak, menghitung jari. Mengaplikasikannya melalui permainan keranjang angka, terus soal cerita, dengan soal cerita Pak. Jadi refleksinya saya lakukan dengan menanyakan kapan mereka memakai penjumlahan dalam kehidupan sehari-hari sehingga bermakna dan menyenangkan Pak. Bagus. Nah, kemudian bagaimana Ibu memastikan anak merasa aman dan senang selama kegiatan pembelajaran ini berlangsung? Gih Pak, saya memberikan instruksi sederhana, menggunakan bahasa ramah, memberikan kesempatan eksplorasi bebas, dan saya selalu mengapresiasi usaha mereka, aktivitas permainan dan diskusi kelompok, juga membantu menciptakan suasana yang positif Pak. Kalau melihat RPP Ibu ini sangat bagus sekali, terima kasih. Saya sangat menghargai cara Ibu merancang pembelajaran yang sangat menggembirakan ini. Kira-kira apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Siap Bapak.
Terima kasih, saya akan berusaha memastikan pembelajaran mendalam ini tetap ringan untuk anak-anak kelas 1 Pak ya. Kedepannya saya ingin meningkatkan variasi soal cerita dan menambahkan lebih banyak lagi penggunaan media digital seperti word wall agar lebih menarik lagi Pak. Oke, terima kasih Bu. Luar biasa, RPP Ibu sudah luar biasa. Untuk selanjutnya saya akan ikut di kelas Ibu untuk melaksanakan supervisi pembelajaran di kelas. Oke. Selamat menjalankan tugas. Siap. Selamat siang Bapak. Siang. Silakan. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Terima kasih Bu sudah mau hadir di ruangan saya terkait dengan pembelajaran yang kemarin. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran kemarin di kelas? Saya merasa cukup senang Pak. Karena sebagian besar anak-anak sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Namun ada beberapa bagian yang menurut saya perlu ada perbaikan lagi Pak. Oke. Terus dari pembelajaran yang kemarin, kira-kira menurut Ibu yang paling berhasil di bagian mana? Menurut saya Pak, bagian yang berhasil itu bagian permainan keranjang angka. Berjalan dengan sangat baik Pak ya tentunya. Anak-anak langsung memahami cara menghitung dengan benda, terus terlihat sangat semangat gitu Pak. Oke, kemudian tentu di dalam pembelajaran Ibu kan ada pembelajaran yang kurang optimal. Itu kira-kira bagian mana yang menurut Ibu kurang bagus? Kemungkinan tahap refleksi ya Pak ya, yang di akhir pembelajaran ada beberapa murid yang belum bisa menjawab ketika saya tanya kapan penjumlahan digunakan dalam kehidupan sehari-hari Pak. Kemudian untuk langkah selanjutnya untuk menanggulangi kekurangan Ibu dalam melakukan pembelajaran, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Saya berpikir Pak untuk lebih menambahkan kartu gambarnya di situasi kehidupan sehari-hari agar anak bisa memiliki atau memilih contoh penjumlahan dari gambar tersebut, bukan hanya menjawab lisan, tapi bisa juga dengan permainan tanya jawab sederhana gitu Pak. Luar biasa itu Bu. Iya. Terima kasih Bu. Saya senang sekali melihat bagaimana Ibu betul-betul memikirkan kebutuhan anak. Saya siap mendukung proses berikutnya. Nanti kita bikin rencana tindak lanjutnya untuk 2 atau 3 minggu ke depan. Siap, terima kasih banyak Pak ya atas umpan baliknya dan pendampingannya. Semoga kedepannya saya akan lebih baik lagi Pak. Terima kasih Bu sudah menyempatkan waktu di pasca observasi ini. Silakan menjalankan tugas selanjutnya. Siap, terima kasih Bapak. Izin pamit. 2, 3. Setelah kita mengikuti simulasi supervisi ini, mengingatkan kita bahwa supervisi adalah kesempatan untuk belajar bersama melalui dialog dan masukan yang membangun. Guru dan kepala sekolah dapat meningkatkan kualitas pembelajaran demi kepentingan peserta didik. Terima kasih telah menyaksikan simulasi supervisi akademik ini. Semoga tayangan ini memberi gambaran bagaimana supervisi akademik dilakukan secara profesional dan mendukung peningkatan mutu kualitas pembelajaran. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalam.